diketuai oleh Puan Maharani dari Partai PDIP yang suaminya melakukan korupsi. Kini Partai PDIP sedang kacau, bersiap-siap banyak kadernya yang akan tertangkap karena kasus korupsi. Siap-siap para anggota DPR yang menolak RUU perampasan aset, kalian akan dipenjara. Nah, apa pendapat kalian? Apakah kalian setuju atau tidak? Silahkan komen di bawah. Disahkan undang-undang perampasan aset, rampas harta paling itu. Dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Saya sudah sampaikan. Hai, kalian-kalian yang di dalam lembaga-lembaga pemerintah, kalian digaji oleh rakyat. Saya katakan, hentikan korupsimu. Hentikan. Kalian mencuri uang rakyat, hentikan. Dan saya minta dihentikan secepat-cepatnya. Presiden Prabowo Subianto dengan sangat tegas, akhirnya dengan tegas meminta Puan Maharani untuk memberlakukan Undang-Undang Perampasan Aset dan Ketenagakerjaan. Hal ini disampaikan oleh beliau pada saat ada pertemuan dengan tokoh lintas agama serta serikat pekerja. DPR sudah mulai dikejar Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Karena selama ini DPR selalu ingkem terhadap permintaan rakyat yang satu ini. Dihantam kritik pedas netizen tanpa ampun, Puan Maharani akhirnya angkat tangan. Cukup sudah, katanya. Hujatan online gak berhenti. Keputusan mundur jadi langkah dramatis yang bikin publik heboh. Daripada saya dihujat terus, lebih baik cari aman saja. Namun hingga hari ini, DPR bungkam undang-undang itu tak kunjung disahkan. Ya, begini, tergantung mekanisme apa yang dipakai. Kalau mekanismenya diubah, prolegnasnya disetujui. Yang mengusulkan, yang mengajukan RUU itu pemerintah. Nah, kalau yang dari pemerintah sudah selesai, gitu. Tapi kalau DPR diubah menjadi usul DPR, mungkin mau dibahas lagi dari awal dan itu lama gitu. Oleh sebab itu, kalau mau pakai usul pemerintah tinggal dibahas, yang disetujui bagian mana, yang tidak disetujui bagian mana. Itu saya mungkin agak percaya bisa selesai tahun ini, dan itu tidak terburu-buru karena sudah lama. Dan kita bisa diskusi ini hanya dalam 1 jam kalau untuk materinya gitu. Lalu mana yang disetujui, mana yang berbahaya, mana tidak, itu bisa dibahas bersama-sama dalam waktu beberapa hari kalau mau pakai yang dari pemerintah gitu. Jadi idealnya mekanismenya lewat pemerintah bisa diselesaikan hanya dalam beberapa hari ya, Prof ya. Baik. Ya karena draftnya sudah ada, sudah dikirim ke DPR. Gitu. Baik, Prof. Ada analis yang memberi masukan bahwa jika Presiden Prabowo-nya serius, bisa dong Perpu dulu diterbitkan, Prof, sambil menunggu pengesahan RUU ini. Memang bisa, tetapi sebuah Perpu itu tidak boleh keluarkan kalau tidak ada kegentingan yang memaksa. Kecuali nanti ada hambatan di DPR secara politis. Diperlambat, diperlama, cari alasan ini, ditunda lagi, baru Presiden keluarkan Perpu. Iya. Apalagi kalau mau pakai RUU yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi usulnya yang dari pemerintah karena sudah ada supresnya, sudah nggak ada masalah tuh. Itu tidak banyak sebenarnya ya, cuma alasannya itu, wah nanti kita bisa jadi miskin mendadak, nanti bisa diperas oleh polisi, nanti bisa diperas oleh kejaksaan. Itu nggak bisa. Kenapa diperas? Karena yang memutuskan itu pengadilan. Cuma pengadilannya pengadilan sendiri, malah tindak pidana, tapi diselesaikan secara perdata dengan pengadilan sendiri yang menetapkan itu hakim. Dan itu tidak bisa diperas oleh polisi maupun jaksa. Karena apa? Ini nanti ke pengadilan. Pengadilan perampasan aset, bukan pengadilan korupsinya. Pengadilan korupsinya nanti terus jalan sendiri. DPR menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Halo teman-teman semua, apa kabar? Hari ini kita akan membahas sebuah kabar besar yang datang dari gedung parlemen, Senayan. Setelah sekian lama rakyat turun ke jalan menyuarakan aspirasinya, akhirnya muncul jawaban yang dinantikan. Gelombang demonstrasi mahasiswa, komunitas sipil, hingga masyarakat luas yang membawa semangat perubahan akhirnya membuahkan hasil. Suasana panas di depan gedung DPR belakangan ini memang tidak bisa dipungkiri.
Ribuan massa berkumpul, berorasi, mengibarkan poster, hingga memenuhi media sosial dengan satu tuntutan, perubahan nyata dalam tubuh DPR RI. Tuntutan itu terangkum dalam sebuah dokumen yang dikenal dengan sebutan 17+8 tuntutan rakyat. Angka tersebut bukan sekadar simbol, melainkan penanda batas waktu bagi para legislator untuk menjawab keresahan publik. 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sementara 8 sisanya akan menyusul pada 31 Agustus 2026. Dan tepat pada hari yang sudah ditunggu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, akhirnya tampil di hadapan publik. Dari Kompleks Parlemen Senayan, ia menyampaikan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi yang digelar sehari sebelumnya. Hasilnya, 6 poin keputusan penting diumumkan sebagai respon langsung atas desakan masyarakat. Momen ini menjadi titik balik yang dinilai bersejarah. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, DPR terlihat bergerak cepat menjawab aspirasi rakyat. Meski langkah awal ini belum sempurna, publik menilai ada secercah harapan baru dalam upaya membangun lembaga legislatif yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Setelah menunggu berhari-hari dengan penuh ketegangan, akhirnya publik mendapatkan jawaban atas tuntutan mereka. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, membacakan 6 poin keputusan penting yang dihasilkan dari rapat konsultasi bersama pimpinan fraksi. 6 poin ini menjadi langkah awal DPR dalam merespons 17+8 tuntutan rakyat. Pertama, DPR menyepakati untuk menghentikan pemberian tunjangan perumahan bagi seluruh anggotanya. Kebijakan ini berlaku efektif sejak 31 Agustus 2025. Keputusan ini cukup mengejutkan, mengingat selama ini tunjangan perumahan menjadi salah satu fasilitas dengan nilai terbesar, mencapai puluhan juta rupiah setiap bulannya. Kedua, DPR menerapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri mulai 1 September 2025. Hanya undangan resmi dari negara sahabat yang menjadi pengecualian. Langkah ini diambil untuk mengurangi pemborosan anggaran, sekaligus menjawab kritik masyarakat yang menilai perjalanan dinas ke luar negeri lebih banyak bersifat jalan-jalan ketimbang menghasilkan manfaat nyata. Ketiga, DPR memutuskan untuk memangkas berbagai fasilitas dan tunjangan. Di antaranya, biaya langganan listrik dan telepon, biaya komunikasi intensif, hingga tunjangan transportasi. Pemangkasan ini menjadi simbol bahwa DPR mulai berani mengurangi kenyamanan internal mereka demi merespons aspirasi publik. Keempat, anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partainya tidak akan lagi menerima hak-hak keuangan. Kelima, mereka juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR dengan melibatkan mahkamah partai masing-masing. Dan yang keenam, DPR berkomitmen memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam setiap proses legislasi serta kebijakan yang mereka hasilkan. 6 keputusan ini dianggap sebagai langkah awal, meski banyak pihak menilai masih banyak yang perlu dievaluasi agar DPR benar-benar dapat memulihkan kepercayaan rakyat. 6 keputusan yang diumumkan DPR RI tentu membawa dampak besar, baik bagi internal parlemen maupun bagi citra mereka di mata publik. Pemangkasan fasilitas yang selama ini dinilai berlebihan membuat rakyat sedikit lega, meskipun angka akhir gaji dan tunjangan anggota DPR yang mencapai sekitar 65 juta rupiah per bulan masih memicu kontroversi.